Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Hari Agung dari kelas 12 IPS 3. Ingin mempresentasikan materi tentang tabel distribusi frekuensi dan diagram batang histogram. Ya, pertanyaannya. Berikut adalah data tinggi tanaman cabai dalam milimeter pada suatu perkebunan cabai. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram batang histogram. Langkah-langkahnya itu mengurutkan dari data yang terendah hingga yang tertinggi. Tabel distribusi frekuensi menentukan range atau jangkauan data yang disebut R besar, yaitu selisih positif dari nilai data terendah X besar 1 dan nilai tertinggi XN. Rumus adalah R besar sama dengan XN min X1. Untuk data tersebut, nilai terendah X1 sama dengan 120. Nilai data tertinggi XN sama dengan 135. Jadi range-nya adalah R besar sama dengan X1 135 X1 135 min 120 sama dengan 15. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas interval yang disebut K besar. Banyaknya kelas interval biasanya antara 5 sampai 15 kelas. Namun terdapat rumus pasti untuk menentukan kelas interval, yaitu aturan Sturges. Rumus K besar sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ada beberapa jumlah angka. Dari data yang ada, N sama dengan 40. K besar sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,6. Sama dengan 1 plus 5,28. Sama dengan 7. Hasilnya itu K besar sama dengan 7. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval yang bisa disebut P. Rumus P besar sama dengan R besar garis miring K besar. Dari data yang ada, R besar sama dengan 15, K besar sama dengan 7. P besar sama dengan R garis miring K. 15 garis miring 7 sama dengan 2,14 dibulatkan ke atas. Hasilnya P besar sama dengan 3. Yang kelima, menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Data yang sudah diurutkan berdasarkan besar nilainya. Di sini kita bisa ngeliat ada kelas interval dan frekuensi. Yang kelas intervalnya 120 sampai 122, frekuensinya 7. Kemudian 123 sampai 125 frekuensinya 16. Terus 126 sampai 128 frekuensinya 11. 129 sampai 131 frekuensinya 1. 132 sampai 134 frekuensinya 4. 135 sampai 137 frekuensinya 1. 138 sampai 140 frekuensinya 0. Jadi jumlah frekuensinya yaitu 40. Selanjutnya, diagram batang histogram. Mencari nilai tepi bawah setiap kelas. Untuk mencari nilai tepi bawah setiap kelas, caranya yaitu nilai awal dikurangi 0,5. Di sini kita lihat ada kelas interval, frekuensi, dan tepi bawah kelas. 120 sampai 122 frekuensinya 7, tepi bawah kelasnya 119,5. Selanjutnya 123 sampai 125 frekuensinya 16, tepi bawah kelasnya 122,5. 126 sampai 128 frekuensinya 11, tepi bawah kelasnya 125,5. Selanjutnya 129 sampai 131 frekuensinya 1, tepi bawah kelasnya 128,5.
132 sampai 134, frekuensinya 4, tepi bawah kelasnya 131,5. 135 sampai 137, frekuensinya 1, tepi bawah kelasnya 134,5. Terus yang terakhir 138 sampai 140, frekuensinya 0, tepi bawah kelasnya 137,5. Ditotalkan jumlah frekuensinya yaitu 40. Ya, sekian dari presentasi yang saya buat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau apapun itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.